Larutan. Materi lengkap ini bisa dilihat pada buku ajar kimia dasar yang sudah kami susun. Juga dilengkapi dengan soal-soal latihan. Sejumlah besar bahan kimia di dunia kita terjadi dalam larutan air, contohnya air di lautan. Selain larutan air, bahan kimia cair lainnya dapat menjadi dasar pembentukan dan penggunaan lautan, misalkan minyak mentah dan bensin. Sebuah larutan adalah campuran homogen, kombinasi fisik dari dua atau lebih zat murni. Larutan tidak harus berupa campuran cair. Ada campuran gas yang homogen, misal udara, dan ada campuran padat yang homogen, misal stainless steel. Konsentrasi zat terlarut dalam suatu larutan, yaitu jumlah zat terlarut yang dilarutkan dalam sejumlah pelarut tertentu atau dalam jumlah tertentu larutan, adalah konsep yang sangat penting dalam dunia nyata ilmu kimia. Salah satu konsep menyatakan zat terlarut dalam larutan adalah persen. Konsep kedua menyatakan konsentrasi zat terlarut dalam larutan adalah molaritas. Molaritas didefinisikan sebagai jumlah mol zat terlarut per liter larutan. Aktivitas yang sangat penting dalam dunia nyata laboratorium kimia adalah pembuatan larutan. Salah satu metode pembuatan larutan adalah dengan pengenceran. Menyatakan konsentrasi sebagai persen volume adalah tepat dan umum bila zat terlarut adalah cairan, karena volume cairan mudah diukur, tidak seperti volume padatan. Untuk zat terlarut dalam bentuk padatan, maka persen berat per volume lebih mudah, karena berat zat terlarut padat lebih mudah diukur dibandingkan volumenya. Untuk menyiapkan volume tertentu dari larutan dengan molaritas zat terlarut tertentu, maka perlu menghitung gram zat terlarut yang diperlukan. Jumlah mol ini dapat dihitung dari molaritas yang diinginkan dan volume larutan yang diinginkan. Kelarutan didefinisikan sebagai jumlah maksimum zat terlarut yang akan larut dalam sejumlah tertentu pelarut pada suhu tertentu. Suatu larutan yang memiliki jumlah maksimum zat terlarut yang diwakili oleh kelarutan terlarut di dalamnya dikatakan jenuh pada suhu tersebut. Istilah larut dan tidak bercampur menggambarkan perilaku kelarutan dua zat cair satu sama lain. Miscible menggambarkan dua zat cair yang benar-benar bercampur satu sama lain dalam semua proporsi. Sedangkan immiscible menggambarkan dua cairan yang tampaknya tidak bercampur ketika ditempatkan dalam wadah yang sama, bahkan setelah pengocokan atau pengadukan yang kuat. Ada beberapa metode untuk meningkatkan laju pelarutan, yakni dengan memperkecil ukuran partikel, melakukan pengadukan, dan meningkatkan suhu. Demikian bab 10 kimia dasar. Terima kasih sudah menonton video ini.